Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Novitasari, Kusuma Diwardani, dan Benedictus Kelvin. Di sini kelompok kami akan membahas tugas dari minggu kemarin, yaitu tentang kas dan piutang serta persediaan. Pada soal pertama, halaman 468 L71, kas dan piutang. Di sini kita diminta untuk A. Menghitung jumlah kas dan setara kas untuk dilaporkan pada laporan posisi keuangan Weinstein CO pada tanggal 31 Desember 2010. Dan yang B. Indikasikan pelaporan yang tepat untuk item yang tidak dilaporkan sebagai kas pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2010. Kita menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu, yaitu menghitung jumlah kas dan setara kas. Sebelum kita masuk dalam penjumlahan kas dan setara kas, kita menentukan dahulu yang termasuk kas dan setara kas itu nomor berapa saja. Yang termasuk kas dan setara kas yaitu nomor 1, 2, 5, 11, dan 12. Kita masukkan. Yang nomor 1, rekening tabungan komersial First National Bank of Olet sebesar $600.000. Itu kan ada 2, berarti kita masukkan 2. Yang kedua yaitu rekening giro komersial First National Bank of Olet sebesar $800.000. Nomor 2, reksadana pasar uang Volonte sebesar $5 juta. Yang nomor 5, kas kecil sebesar $1 juta. Yang nomor 11, surat berharga komersial atau secara tunai sebesar $2.100.000. Nomor 12, mata uang logam atau koin sebesar $7.700. Kas dilaporkan pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar semuanya dijumlah sebesar $8.508.700. Yang B, kita diminta untuk memasukkan yang tidak dilaporkan sebagai kas, yaitu nomor 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita masukkan. Barang-barang lainnya yang diklasifikasikan yaitu nomor 3, uang muka perjalanan yang diganti oleh karyawan yang seharusnya dilaporkan sebagai piutang karyawan sebesar $180.000. Yang nomor 4, kas dibatasi sebesar $1.500.000 untuk pensiun dari hutang jangka panjang yang harus dilaporkan sebagai aset tidak lancar, yang diidentifikasikan sebagai kas yang dibatasi untuk penghentian hutang jangka panjang. Nomor 6, IOU dari Marianne Koch harus dilaporkan sebagai piutang sebesar $150.000. Nomor 7 yaitu cerukan bank sebesar $110.000 yang harus dilaporkan sebagai lancar kewajiban. Nomor 8, sertifikat deposito sebesar $500.000 yang masing-masing itu diklasifikasikan sebagai investasi sementara. Nomor 9, cek sebesar $125.000 dilaporkan sebagai rekening piutang. Dan yang terakhir nomor 10, persyaratan saldo kompensasi tidak mempengaruhi saldo kas, pengungkapan catatan yang menunjukkan pengaturan dan jumlah yang harus dijelaskan dalam catatan. Pada soal L73 kita diminta untuk mengilustrasikan bagaimana informasi tersebut harus ditampilkan pada laporan posisi keuangan pada company pada tanggal 31 Desember 2010. Dapat dilihat pada slide terdapat aset lancar, kemudian piutang usaha
pada nominalnya. Kemudian akun pelanggan diambil dari akun dalam jumlah 40.000 telah dijanjikan sebagai jaminan untuk pinjaman bank sebesar 89.000. Kemudian rekening angsuran jatuh tempo tahun 2011 sebesar 23.000. Kemudian akun angsuransi jatuh tempo setelah 31 Desember 2011 sebesar 34.000. Kemudian dijumlah dengan hasil 146.000, kemudian dikurangi dengan akun lainnya sebesar 4.140 sehingga menemukan hasil sebesar 150.140. Kemudian investasi itu uang muka ke anak perusahaan sebesar 91.000. Dan kita diminta untuk berdasarkan informasi di atas, hitunglah jumlah yang akan muncul di bagian persediaan pada laporan posisi keuangan Garza pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk perhitungannya yaitu persediaan perhitungan fisik sebesar $441.000, kemudian barang dalam perjalanan ke pelanggan FOB tujuan sebesar $33.000, barang dalam perjalanan dari vendor FOB titik pengiriman sebesar $51.000, sehingga ketiganya tersebut dijumlahkan dan didapatkan hasil $525.000, yaitu persediaan yang akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Kemudian barang konsinyasi sebesar $61.000 tidak dimiliki oleh Garza. Barang dalam perjalanan ke pelanggan sebesar $46.000 di titik pengiriman. Kemudian barang dalam perjalanan dari vendor $73.000 dikeluarkan dari persediaan karena hak atas barang tidak lolos ke Garza sampai ke pembeli. Kita diminta untuk membuat jurnal umum yang diperlukan untuk mengoreksi pada tanggal 31 Desember 2010 dengan asumsi bahwa buku belum ditutup. Nah, dapat kita lihat untuk jurnalnya yang inventaris bahan baku senilai 8.100 pound sterling itu di debit, sedangkan utang dagangnya di kredit sebesar 8.100 pound sterling. Kemudian inventaris bahan baku sebesar 28.000 pound sterling di debit dan utang dagang sebesar 28.000 pound sterling di kredit. Kemudian utang dagang sebesar 7.500 pound sterling di debit, inventaris bahan baku di kredit sebesar 7.500 pound sterling. Kemudian inventaris bahan baku sebesar 19.800 pound sterling di debit, untuk utang dagangnya yaitu 19.800 di kredit. Sekian pembahasan soal dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila dalam pengerjaan kami masih ada yang salah. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.